Filsuf Yunani Aristoteles berkata, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Pada dasarnya karakter kita merupakan gabungan dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam kehidupan karena pada dasarnya kebiasaan adalah bersifat tetap dan seringkali merupakan pola yang tidak kita sadari. Kebiasaan terus-menerus setiap hari mengekspresikan karakter kita. Halo, nama saya Fetri, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Seperti biasa, channel ini akan menghadirkan konten-konten menarik tentang review buku-buku bisnis, buku self-improvement, buku investasi, dan lain-lain. Namun sebelumnya, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen agar jangan ketinggalan video-video berikutnya. Video kali ini saya akan review bukunya Stephen R. Covey yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini ditulis pada tahun 1989 oleh Stephen Covey yang sudah terjual 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. Buku ini sempat dicetak ulang pada tahun 2004 dan masih begitu laris hingga saat ini. Mengingat sejak awal kemunculan hingga kini, karya Stephen Covey ini masih menjadi rujukan oleh banyak penulis-penulis lain. Bisa disimpulkan bahwa buku ini memang memiliki warnanya sendiri. Teori-teori milik Covey dalam buku ini seringkali menjadi topik dalam banyak talkshow dan seminar. Banyak anugerah dan kontribusi yang besar di bidang ini. Beberapa penghargaan yang didapat Covey diantara lain D. Thomas More College Medal, penghargaan pengusaha Amerika paling berpengaruh versi majalah Time 1996, 2003 Father Hort Award, dan sebagainya. Di dalam buku ini terdapat 7 kebiasaan manusia yang paling efektif. Yang Covey paparkan 7 kebiasaan yang esensial dalam kehidupan. Yang pertama, jadilah proaktif. Kunci proaktif adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas diri sendiri. Menjadi proaktif berarti secara sadar memilih respon yang benar alih-alih mengikuti insting awal atau menjadi reaktif. Kedua, mulailah dengan tujuan akhir. Setiap hal yang dilakukan perlu dimulai dengan gambaran yang jelas akan hasil akhir yang diinginkan. Dengan memiliki gambaran yang jelas akan tujuan akhir, apa yang dilakukan dapat diukur sesuai atau tidaknya dengan apa yang sebenarnya paling penting dalam kehidupan. Ketiga, dahulukan yang utama. Kebiasaan ini berbicara tentang bagaimana menggunakan waktu. Efektivitas yang tidak mendesak namun penting perlu diprioritaskan karena aktivitas seperti inilah yang memiliki nilai tetap dalam kehidupan. Keempat, berpikir menang-menang. Menang-menang dapat dijelaskan dengan sikap saya dan Anda sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan. Jika ada yang kalah, maka ada pihak lain yang disampingkan yang tentu akan memperburuk hubungan dalam jangka yang panjang. Kelima, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Seringkali orang mendengar untuk menjawab, bukan untuk mengerti. Mendorong agar setiap orang berusaha mendengarkan dengan empati. Ketujuh, asalah gergaji. Setiap orang bertanggung jawab mengelola aset yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Untuk dapat mengelola dirinya dengan baik, perlu ada upaya aktif. Covey menciptakan ide mentalitas kelimpahan atau pola pikir kelimpahan, sebuah konsep yang menyebutkan bahwa seseorang mempercayai cukup sumber daya dan kesuksesan untuk dibagikan dengan sesamanya. Dia membandingkan dengan pola pikir kelangkaan, contohnya kompetisi yang merusak dan tidak perlu, yang ditemukan pada ide bahwa jika orang lain menang atau berada dalam situasi sukses, itu berarti ada yang kalah. Tidak dipertimbangkan kemungkinan adanya kemenangan bagi kedua belah pihak dalam satu cara atau lainnya. Pada situasi yang terjadi, individu dengan mentalitas kelimpahan akan mampu ikut merayakan keberhasilan orang lain daripada merasa terancam olehnya. Setelah terbitnya buku ini, sejumlah buku lainnya bermunculan membahas tentang ide tersebut. Covey berpendapat bahwa
Mentalitas kelimpahan muncul dari memiliki harga diri yang tinggi dan rasa aman. Oke, sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang punya ide buku apa yang perlu saya review, boleh komen di bawah ini. Terima kasih atas waktunya. See you.